infrastruktur juga sama yang di pesisir, misalnya pelabuhan lah ya. Ketika Indonesia membangun beberapa kota pesisir, kita bangun pelabuhan. Risiko sea level rise misalnya ya sudah dipertimbangkan belum? Baru dibangun 5 tahun udah tenggelam. Itu kan menjadi loss and damage. Konteksnya menjadi loss and damage ya kan di situ loss. Katanya selama COVID kemarin itu justru banyak perusahaan yang tidak beroperasi. Jadi dengan demikian emisi kita positifnya terhadap emisi ya. Emisi kita berkurang katanya Pak Arif. Itu disyukuri atau gimana Pak Arif? Ya, itu kan bencana lah ya. Unintended lah ya. Intinya ya. Jadi pembelajaran saya kira tadi di awal saya sampaikan, saya pikir ini ya pembelajaran lah. Jangan sampai climate change yang diprediksikan jauh lebih masif dampaknya ya kita harus jauh lebih serius. Artinya penurunan emisi itu sebaiknya yang by design Pak Arif ya? Iya dong, karena kan kita melakukan sesuatu kan harus niat. Betul. Innamal a'malu binniyat. Dahsyat. Jangan selalu mengharapkan blessing in disguise. Iya, blessing itu berkah ya. Tapi kalau niat dan berkah kan di situ. Kalau kemudian juga mengakibatkan banyak penurunan produktivitas apa gitu juga. Ya, satu sisi tentu saja tidak baik ya Pak ya, karena kita tidak ingin lah. Ya sebenarnya isu ini juga sebenarnya terkait juga dengan kualitas ini Pak. Jadi kalau kami di pesisir, memang ada isu juga COVID ini memberikan dampak positif dengan perbaikan kualitas lingkungan. Misalnya contoh air laut makin jernih, itu kan indikator misalnya gitu. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi memang berhenti. Artinya dari isu itu kan kelihatan kita harus menata. Betul. Bagaimana orang itu tidak buang sampah sembarangan kalau ke laut ya. Dia bersih karena tidak ada masyarakat yang ke situ. Coba. Betul. Bagaimana kita bisa upayakan itu kan bisa dicegah sebetulnya secara teknis. Teknologi juga udah banyak lah, inovasi banyak, tinggal memang change attitude kan, kita mau pakai masker ini kan merubah perilaku dan harus terus di. Artinya itu pembelajaran juga bahwa dan jangan menunggu pemerintah lah, pemerintah lu ini ya, padahal udah tahu, pinter lah, udah banyak yang jago bikin apa itu podcast ya, itu. Nah itu Pak Arif dalam NEK itu salah satu yang pasti terhitung Pak, nasional ada subnasional, ada provinsi dan kabupaten. Nah pemahaman kabupaten dalam konteks NEK ini seperti apa Pak? Atau peran mereka seperti apa? Ini kan masih awal sekali ya, kita lagi menggodok pedoman teknisnya, peraturan menterinya. Kan Perpres baru akhir tahun kemarin ya. Sekarang ini kita dalam proses. Jadi instrumen-instrumen turunnya masih sangat dini Pak ya. Sedang dibahas hari ini tadi dan kemarin juga kita sedang menyiapkan untuk harmonisasi regulasi kan. Tentu kan di level operasional kan harus diterjemahkan bagaimana hubungannya dengan aturan yang di Kementerian Teknis kan gitu. Kementerian Keuangan kaitannya dengan tadi ya carbon tax, carbon trading, apapun istilahnya intinya itu yang harus dibangun sistem itu agar ada kesamaan lah ya. Kalau di dalam NEK itu istilahnya mungkin pungutan atas karbon ya kan istilahnya itu. Dan nanti terjemahannya operasionalnya seperti tapi apa. Pungutan itu enggak memberatkan kan Pak ya? Nah itu insentif itu yang harus difahami kan di situ. Artinya orang yang membuang pun sebenarnya ada disinsentif. Ada batas yang dia harus comply. Ya kan, komitmen yang ada, misalkan perusahaan A punya kewajiban 100 ya misalkan gitu, tapi ketika dia mampu melebihi 100 dia dapat insentif ketika dia kurang dari 100 untuk target itu maka dia ada kemungkinan itu disinsentif kan, karena ada komitmen di situ, ada kemungkinan itu sedang difikirkan itu, maka dia harus mungkin kemudian harus supaya dia mencapai, kalau tidak mampu dia bisa beli. Dari beli. Atau melakukan komitmen lain gitu ya. Misalnya termasuk itu Pak. Jadi misalnya perusahaan itu punya kewajiban trading atau melakukan sendiri misalnya melalui CSR-nya harus nanam apa gitu. Ya. Mungkin gitu ya.
Kalau CSR itu kan beyond kewajiban kan itu ya. CSR. Berarti artinya ini yang harus. Tapi yang kewajiban, dikomitmenkan kan kalau industri misalnya dia proses efisiensi energinya, Ya. kan? Ya. Di internal dia kan. Tapi ketika CSR kan ini mekanismenya Ini seperti voluntary apa? ya, jadi Voluntary lain ya. kan. Itu gitu. pengaturannya lain ya. Pengaturannya Nah lain. kalau NEK itu Pak yang di perdagangan itu boleh dalam dan luar negeri atau dalam saja? Ada yang diatur untuk pemenuhan dalam negeri, ada yang kita dorong, kita fasilitasi memungkinkan untuk di luar negeri. Tapi semuanya harus melalui sistem registrasi nasional. Ya. Harus terdaftar semua. Harus Meskipun itu ada luar negeri. otorisasi bahasanya, otorisasi. oke. Jadi dia harus terregister, kemudian ada otorisasi. Jadi tidak jalan sendiri kan. Dan itu ada deadline-nya ya. Yang sekarang berjalan kan tentu ada batas akhirnya. Anda ketika tidak meregister ya nanti akan tidak diakui misalnya di situ. Intinya Ya. saat ini sedang kita siapkan operasional. Itu kelembaganya sudah siap Pak di Indonesia? Atau Untuk lembaga-lembaga sertifikasi mungkin beberapa sudah mulai ada ya saya kira. Tapi yang lain mungkin masih harus disiapkan lah ya saya kira. Sertifikasi artinya validasi dan verifikasinya pihak ketiga gitu. Ya, kalau untuk karbon itu harus ada validasi pihak Tapi untuk sementara SRN masih KLHK itu Pak. party ya. independent verificator. SRN adalah sistem yang disiapkan KLHK. Ketika dia lapor masuk ke dalam sistem SRN disampaikan, kemudian dia akan divalidasi, kemudian diverifikasi. Nah, verifikasi untuk mendapatkan sertifikat itu kan harus independen dong. Ya. KLHK membuat aturan mainnya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kembali yang ke isu blue carbon itu, Pak. Sebenarnya bagi Indonesia sepenting apa sih isu blue carbon itu, Pak? Kan dua-duanya menjadi punya peran yang strategis ya kan gitu. Dua-duanya. Ketika kita bicara blue carbon itu kan bisa mitigasi dan adaptasi ya. Tadi 2/3 wilayah kita kan laut ya. Ya ini yang harus kita perjuangkan metodologinya. Selain politiknya kita sudah mulai ya 2 tahunan ya. 2 tahun ini kita sudah mulai mengajak negara-negara yang punya potensi yang sama blue carbon kan. Kita punya CTI ya kan. CTI itu kan jadi kendaraan instrumen kita untuk membangun itu ya. Visi bersama bahwa blue carbon menjadi peluang. Nah, ini tantangannya kan cukup berat ya. Karena sains sendiri kan juga banyak sisi yang ada yang mungkin positif, ada yang mungkin negatif. Nah, gimana ini kita formulasikan secara ya terukur lah. Saya kira. Kalau dari sisi di global nih Pak ya, jadi kepentingan global dengan Indonesia yang memiliki potensi laut yang begitu besar ya. Ya. Ini bagi dunia internasional itu lebih menarik dibandingkan misalnya kayak vegetasi daratan atau gitu. Kalau untuk Menarik dalam konteks apa? Apakah menarik dalam konteks climate change saja atau menarik dalam konteks investment? Kan ini dua hal yang harus gitu. Mestinya ketemu ya. iya. Harusnya kan ketemu antara mitigasi dan adaptasi ini di isu ocean. Ini kan harus dicari peluangnya kan di situ. Ketika kita melakukan upaya adaptasi kan memerlukan investment sebetulnya, bukan hanya negara ya. Betul ya. Perikanan supaya lebih berkelanjutan, bagaimana aspek-aspek teknologi yang adaptif ya. Ya kan gitu. Infrastruktur juga sama yang di pesisir, misalnya pelabuhan lah ya. Ya. Ketika Indonesia membangun beberapa kota pesisir, kita bangun pelabuhan. Risiko sea level rise misalnya ya sudah dipertimbangkan belum? Baru dibangun 5 tahun udah tenggelam. Betul. Itu kan menjadi loss and damage. Konteksnya menjadi loss and damage ya kan di situ loss ya kan gitu. Ini yang harus didorong. Kenapa? Secara saintis kan sudah bisa diproyeksikan 100 tahun ke depan itu akan seperti apa kan? Ditambah isu-isu yang land subsidence, kebijakan-kebijakan lokal, penggunaan air tanah, pembangunan infrastruktur yang terlalu masif ya belum mempertimbangkan. Ini saya kira ini yang Artinya isu blue carbon itu bagi Indonesia penting, Pak. sangat Karena kita memang nature-nya memang kepulauan dan tantangan terkait dengan dampak-dampak dari perubahan ini besar sekali ya. Tadi contoh misalnya ya kita ingin menggali tadi kan
insentifnya kan dari climate change, selain dari sisi ekonomi pasti, tapi dari sisi tantangan ada dua kan, tantangan dari karbon tadi atau peluang dari karbon tadi. Coba kalau laut kita bisa disertifikasi, dahsyat sekali itu kan. Betul. Ya, mungkin belum sampai lautnya lah, mangrove ya. Iya. Ya kan. Ada Makanya yang itu sekarang misalnya kan upaya banyak pihak lah, bukan hanya ini ya, bahkan termasuk perusahaan juga berlomba-lomba, masyarakat untuk sebenarnya terlibat di dalam upaya mitigasi ya dengan menanam mangrove di mana-mana. Masuk pemerintah kan melalui BKRGM merencanakan 600.000 hektar, Ya, misalnya 600.000 hektar. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya yang ini di dalam kerangka apa namanya negosiasi global itu untuk apa, Pak? Misalnya kayak penanaman mangrove apa gitu. Kalau dalam konteks global tadi dari awal saya sampaikan untuk blue carbon kita masih berjuang kan gitu ya. Perjuangkan. Tapi kalau mangrove itu masuk land use atau coastal ya? Land use terhitung sih. Terhitung ya. Terhitung. Mangrove sudah dapat. Meskipun di coastal. Dia sudah berarti sudah bisa ambil manfaatnya sebetulnya kan. Iya. Satu kita mengkonservasi pesisir ya, yang masih bisa merecover ya, manfaat ekonominya dapat ya kan, fungsi ekosistemnya dapat ya untuk wisata segala macam kan gitu. Saya pikir itu tetap menjadi peluang lah ya, kita ambil peluangnya dan itu realistis juga kan. Dan artinya apa yang bisa kita lakukan sekarang lakukan saja, karena tidak harus menunggu misalnya instrumennya siap dulu ya, seperti blue carbon itu kan instrumen ya dalam konteks manfaat ya, dalam konteks manfaat, tetapi juga jangan lakukan tanpa arah, kan banyak yang melakukan tanpa arah yang jelas tidak paham dengan risiko perubahan iklim. Ya misalnya kan? Pak, misalnya kita menanam mangrove yang ternyata di situ gesekan dengan pembangunan ekonomi terlalu kental, arah kedepannya mau dibawa kemana misalnya. Artinya setiap jadi perencanaan wilayah itu akan dibawa kemana, tentu akan kemana 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kan kita bisa proyeksikan risiko iklimnya. Ketika ternyata memang dia mau tidak mau harus diubah ya kan, berarti kan harus ada solusi terencana lah ya. Ya artinya siapapun yang melakukan aktivitas apakah mitigasi atau adaptasi mesti melihat perencanaan yang sudah ada di. Makanya di dalam konteks penyusunan RTRW atau rencana zonasi itu sekarang awareness terhadap tata ruang menjadi sangat wajib itu. Bahasa sederhananya kan perencanaan tata ruang itu harus memperhatikan risiko iklim kan gitu ya. Aksinya nanti ada mitigasi, ada adaptasi. Betul. Itu mandatnya udah lama 2009 Undang-Undang 32 2009 kan. Kang Arsad banyak sekali yang udah kita dapatkan bicara 1 jam ini dari Pak Arif. Terasa ini ya. Isunya masih banyak sekali yang harus kita diskusikan itu. Iya benar. Tapi saya pikir informasi yang pada kesempatan ini luar biasa ya. Iya, jadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan baik isu NDC, net sink follow gitu ya, kemudian banyak carbon. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih Pak, jadi sebelum kita tutup nih. Tadi kan di level nasional kayaknya kita optimis ya bahwa negara kita punya komitmen global yang sudah ini. Tapi pertanyaan kemajuan di tingkat daerah Pak, baik provinsi maupun kabupaten, gimana Pak sekarang ini? Ya, undang-undang sih sebetulnya mandat semua ya. Sampai ke level masyarakat Pak harus melakukan. Terutama pemerintah dulu. Pemerintah daerah wajib ya kan menyelenggarakan perencanaan yang berkelanjutan lah ya. Intinya kan punya dasar ilmiah di situ, ada KLHS ya kan sebagai penyusunan tata ruang dan RPG. RPJM, RPJP kan itu jelas wajib tuh. Tapi kan nggak ada yang ngawas, memaksa, daya paksa kan nggak ada. Nah ini yang kita bangun, edukasi publik, bagaimana masyarakat difahamkan dan mendorong pemerintah daerah diingatkan dengan cara yang dialektika yang lebih bagus, didampingi pakar yang tepat, jadi nggak kompor-komporan lah gitu. Tapi artinya bagi provinsi atau kabupaten belum masuk IKU gitu Pak, indeks kinerja utama perubahan iklim itu. Mandatnya ada, tetapi prakteknya kan harus dioperasionalisasikan di petunjuk-petunjuk teknis. Misalkan
kalau di perencanaan kan harus ada itunya kan, ada apa namanya nomenklaturnya. Iya. Sekarang sudah mulai Kemendagri sudah punya pedoman ke nomenklatur untuk perubahan iklim. Nah di situ bertahap. Itu baru nomenklatur nih. Iya. Belum how-nya. Apa pembeda ini mitigasi? Ada adaptasi, ada mitigasi bencana. Wah. Lantas siapa yang harus mengajarkan? Kalau mitigasi bencana, udah BPBD aja. Enggak bisa. BPBD sebagai koordinator kebencanaan, oke. Tetapi dalam konteks integrasi di pembangunan, ya harus sinergi dengan dinas-dinas lain. Kan koordinatornya Bapeda di tingkat daerah, ada sekda di situ. Libatkanlah. Isunya apa? Pesisir ya berarti kan dinas pesisir, dinas perekonomian di situ. Mungkin Perindakop yang bisa mengolah industri-industri berbasis produk perikanan, ya kan? Dinas pariwisata kalau ada potensi peluang ekowisata, ya kan? Nah, terminologi itu kan harus diterjemahkan secara operasional di dalam perencanaan dong. Budgetingnya dari mana? Kadang-kadang menunggu pusat kan gitu. Padahal kan ada yang bisa diupayakan ke pusat, ada yang APBD, ada yang swasta atau masyarakat. Tadi ada proklim masyarakat. Swasta mungkin jadi investasi. Intinya dibutuhkan inisiatif dan berani gitu Pak ya. Inisiatif di dan daerah. Inisiatif tapi ngobrol gitu loh ya. Inisiatif itu berdialog supaya tidak salah tempat. Misalnya gini, inisiatif Pak, kampung kami kebanjiran, ditinggiin tanah. Padahal Pemda punya rencana yang ingin lebih-lebih. Nah, itu contoh ya, musrenbangnya harus diisi lah ya, diisi. Komponen-komponen itu kan di musrenbang ada itu. Nah, memang perlu waktu pasti karena kan tidak mudah merubah mindset ya. Mandatnya ada, mindsetnya enggak, wait and see kan di situ. Tapi upaya kita sangat progresif di dalam anggaran tuh. Di perubahan iklim sejak 2019 kita dorong Kementerian Desa ya, Kementerian Desa dan Transmigrasi itu sudah memungkinkan anggaran desa untuk perubahan iklim dan kebencanaan. Jadi sampai tingkat desa pun sudah Bisa, ada itu sudah. isu perubahan iklim Ada sudah masuk. nomenklaturnya ada. Artinya sudah memungkinkan Setiap tahun selalu ya, setiap tahun diperbarui oleh Kemendes SK-nya, Kemendes. Kemudian Pemdanya kan harus meng-SK-kan juga di tingkat kabupaten. Kalau nggak diamnya aja ya business as usual. Tapi kan? bentuk pelaporan dari desa ke kabupaten itu gimana Pak? Nah berikutnya lah ya. Berikutnya tentu kita tata. Tadi kan dalam konteks climate change kan kita punya SRN. Lama ini kan belum banyak yang melakukan itu kecuali Proklim ya. Iya benar. Proklim sudah wah semangat dia. Tingkat desa. Cari itu SRN itu apa kan di situ. Karena dia ingin mendapatkan satu pasti senang lah dapat apresiasi. Betul. Itu senang, itu wajar manusiawi. Tetapi harapan kita masif lah, pemerintah, swasta, pelaku usaha juga memanfaatkan SRN untuk melaporkan kan. Kalau nggak dilaporkan kan tidak tercapture ya. Makin lama makin seru nih kan. Iya, katanya udah terakhir ini ya. Makin banyak sebenarnya kita jadi menyadari ternyata masih banyak isu yang harus bisa kita gali gitu. Tapi ini udah 1 jam. Ini bahaya ini. Masih banyak. Kalau berhenti bahaya. Karena nanti kalau ketemu lagi susah lagi. Kita harus mengakhiri, tapi sebelum kita akhiri, kami mohon Pak Arief memberikan closing statement dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Silakan Pak. Dan tentu yang paling penting adalah literasi ya. Mau berpartisipasi tentu ini harapan kita semua supaya semua stakeholders bisa menjadi bagian dari aksi perubahan iklim. Kami tentu mewakili pribadi maupun pemerintah barangkali bisa berharap besar partisipasi semua pihak lah ya, karena bagaimanapun tanpa dukungan semua pihak tentu target komitmen kita juga sulit tercapai. Saya kira ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi, bertanya dan tentu bertanyalah pada ahlinya ya. Ahli itu ada di mana-mana, di kampus ya kan gitu. Kalau kebijakan mungkin di pemerintah, di daerah ada juga, dan saya yakin banyak pakar yang harus kita eksplor keahliannya untuk komitmen kita lah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Dahsyat Pak Arief.